Ini syukur bil janan, dengan hati. Yang kedua syukur bil lisan, bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Alhamdulillah, mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Suatu saat Nabi Allah Daud, beliau mendapatkan nikmat, beliau mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian beliau berkata, ya Allah, saya bisa mengucapkan Alhamdulillah adalah nikmat darimu ya Allah. Kalau bukan karena taufik dan hidayah Allah, nggak bisa mengucapkan Alhamdulillah. Bagaimana saya mensyukuri nikmat yang itu ya Allah, bisa mengucapkan Alhamdulillah? Maka dijawab oleh Allah, فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَكُنْتَ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Wahai Daud, kalau engkau tahu bahwasanya engkau tidak bisa mengucapkan Alhamdulillah kecuali karena taufik dan hidayah dari aku, maka engkau termasuk hamba yang bersyukur. Yang ketiga yang paling penting, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali dan para ulama yang lain, syukur itu sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajlih. Seorang hamba mempergunakan nikmat Allah itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat nikmat, kulon jenengan ini dapat rezeki dari mana kalau bukan dari Allah? Betul. Meskipun sebab rezeki itu ada, ya. Pak Rofi kerja di hotel, sebab rezekinya. Ada yang ngerombeng, ya. Ada yang maling, ya. Itu sebab rezekinya. Karena warizqu ma yanfa' walau muharramah. Rezeki itu yang bermanfaat meskipun rezekinya haram. Ya, ada rezeki halal, ada rezeki haram. Kita mohon agar dimudahkan untuk dapat rezeki yang halal. Karena yang halal saja masih dihisab oleh Allah. Bagaimana yang haram? Na'udzubillahi min dzalik. Sayyidina Ali mengatakan, "Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adzab." Dunia ini halalnya saja dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan haramnya siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah sering makan haram, jangan harap orang itu menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Malah orang itu akan menjadi orang yang bermaksiat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak Rafiq sekeluarga ini mengadakan acara untuk minta doa kepada kula jenengan sedaya supaya beliau berangkat selamat, umrohnya diterima oleh Allah, dan pulang juga selamat. Jadi kita semua di sini nanti di akhir ceramah saya berdoa, para hadirin sekalian mengaminkan, sama-sama berdoa. Karena ketika Nabi Allah Musa berdoa, Nabi Allah Harun mengaminkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, waqad ustujiba da'watukuma. Doa kalian berdua telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang berdoa cuma Nabi Musa. Nabi Harun hanya mengaminkan. Karena mengaminkan itu sama dengan yang berdoa. Mohon agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita semua sekarang mendoakan Pak Rafiq. Nah, nanti kita semua titip doa kepada Pak Rafiq, ya. Kalau depan Ka'bah, doakan kami Pak Rafiq, ya. Kalau depan Nabi Muhammad, doakan kami Pak Rafiq, ya. Ya Allah, yang hadir tasyakuran saya, ya Allah, mudahkan untuk tawaf di Ka'bah, ya Allah. Mudahkan ya Allah untuk ziarah Nabi Muhammad SAW. Diampuni dosanya dan lain sebagainya. Karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga acara di pagi hari ini, selain minta doa, juga mohon doa restu kepada segenap yang hadir, terutama para tetangga. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Bapak Abdul Rafiq. Karena yang namanya haji dan umrah ini, kalau direstui, diridhoi, dan dimaafkan kesalahannya oleh orang-orang yang pernah dia berbuat salah kepadanya, maka insya Allah hajinya akan menjadi haji mabrur, umrahnya juga akan menjadi umrah yang mabrurah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau bersangkutan dengan hutang piutang, silahkan datang dulu kepada Pak Rafiq sebelum berangkat, ya. Kalau bisa diselesaikan masalah yang berkaitan dengan hutang piutang sebelum berangkat haji dan umrah, karena syariatnya seperti itu. Orang yang punya hutang, dia tidak boleh haji, tidak boleh umrah. Dia harus melunaskan hutangnya dulu, baru dia haji atau umrah. Sebab siapa yang tahu
banyak saudara-saudara kita yang pergi haji meninggal di sana. Banyak pergi umrah juga meninggal di sana. Tapi Pak Nur Rafi insya Allah kembali selamat. Amin. 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 Nah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umrah adalah ibadah yang sunnah, wajib sekali seumur hidup. Umrah wajib sekali, haji pun wajib sekali seumur hidup. Sisanya sunnah. Sunnah diulang sampai 2 kali, 3 kali, karena disampaikan al-umratu ila al-umrati mukaffiratun lima bainahuma. Antara satu umrah dan umrah yang kemudian itu penghapus dosa kecil yang terjadi di antara kedua umrah tersebut. Karena kita ini manusia banyak dosanya. Kadang-kadang kita melakukan dosa yang kita ketahui. Terkadang kita melakukan dosa yang tidak kita ketahui. Dan kita tidak sadar bahwasanya dosa kita ini sudah menumpuk hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu cara yang kedua adalah sholat, melaksanakan sholat 5 waktu. Cara yang kedua adalah umrah, kemudian haji. Itu penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Jadi kalau kita sholat subuh, setelah sholat subuh masih ada dosa pagi hari. Ketika kita sholat zuhur, berjamaah atau tidak, berjamaah lebih bagus, maka dosa kecil yang terjadi antara antara subuh dan zuhur diampuni otomatis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak sholat ya Allah, kathah dosanya, membawa dosa sebanyak kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kebahagiaan kita nanti di alam kubur dan di alam akhirat tergantung amal kita ketika kita di dunia. Dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini ladangnya akhirat. Maka mari, kalau seperti Bapak Nur Rafiq alhamdulillah dapat rezeki, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, umrah. Salat di Masjidil Haram ya. Kami memberikan nasihat kepada Pak Nur Rafiq, kalau sudah di Masjidil Haram, perbanyaklah salat di Masjidil Haram. Cuma banyak orang umroh tidur tok di hotel lo, sampai cuma tidak tidur benar. Kalau sampai cuma mau tidur tok ya di rumah saja, nggak usah ke Mekah. Mekah ini mumpung sampai di Mekah, memandang Ka'bah, sekali saja memandang Ka'bah itu mendapatkan pahala sama dengan ibadah sunnah selama 1 tahun. Mandang Ka'bah sekali. Makanya disunahkan orang yang memang bukan penduduk Mekah, ketika sholat di depan Ka'bah, disunahkan dia bukan melihat tempat sujud, tapi disunahkan dia memandang Ka'bah. Bahkan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, rajanya ilmu di zaman kita, beliau masih hidup, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Beliau mengatakan, oleh karena itu orang yang asalnya dari luar kota Mekah, kalau sholat depan Ka'bah, lagi sholat, melek, meremkan sedikit, melek lagi setahun, meremkan sedikit, melek lagi setahun. Makanya bersyukur kalau imamnya baca surat panjang, bersyukur. Kalau imam di Mekah itu baca surat pendek, memang langsung dipecat ya. Memang imam di Mekah itu bacanya panjang-panjang memang. Bersyukur alhamdulillah, melek, melek lagi, wah, kalau melek 20 kali saja 20 tahun mendapatkan pahala ibadah sunnah selama 20 tahun. Belum sholat di Masjidil Haram lebih baik, bukan sama, lebih baik dari 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Itu kalau munfaridan, kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kali 27 kali, Masya Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang ditinggal tidur. Kalau sudah subuh, wais. Makanya diusahakan sholat itu kalau bisa memandang Ka'bah, meskipun agak jauh, yang penting bisa memandang Ka'bah. Dipergunakan kesempatan kapan mane, betul. Seperti Pak Rafiq ini kerja di hotelnya, cutinya juga nggak bisa setiap bulan. Mau setiap bulan umroh kayak bisa masuk duit nggak bisa. Cutinya ini loh. Belum biayanya juga.
Maka mumpung kalau sudah di sana dicapek-capekkan. Wa ila rabbika fansab. Wa ila rabbika farghab. Bercapek-capeklah engkau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai ibadah ini, perintah Allah kepada Nabi. Kalau sudah selesai ibadah, fansab, capekkan dirimu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah lagi. Jangan sampai berhenti mumpung si urip. Sebab ibadah ini hanya bisa ketika kita masih hidup. Nah, kalau Nabi saja diperintahkan seperti itu oleh Allah, bagaimana dengan kita? Kita nggak ada tanggungan. Nabi sudah ditanggung, sudah jelas. Nabi sudah jelas masuk surga. Jadi kalau ada orang ngomong Nabi itu belum jelas masuk surga, dihukumi kafir. Nauzubillahi min dzalik. Sudah jelas, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmud itu di atas surga Allah Subhanahu wa taala. Maqam mahmud, maqam yang didapatkan oleh para nabi, para rasul, tidak diberikan oleh Allah kepada para nabi, para rasul, tapi langsung ditawarkan tanpa minta Nabi Muhammad, langsung ditawarkan kepada Nabi Muhammad. Maqam mahmud syaratnya wajib sholat tahajud bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu Rafiq, terutama kalau sudah di Madinah, jangan sampai kita memang sholat di Madinah, Masjid Nabawi lebih sedikit pahalanya dibandingkan Mekah. Akan tetapi segenap ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan ziarah kepada Nabi itu lebih mulia daripada haji, lebih mulia daripada amalan umrah. Sebab kalau bukan karena Nabi, tidak ada haji, tidak ada umrah. Tidak bisa kita tawaf di depan Ka'bah, dan juga tidak mungkin Ka'bah menjadi kiblat kita kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendengar. Ada orang mengatakan, wah orang sudah mati nggak mendengar ya. Iki wong goblok tapi ngaku pinter. Banyak zaman sekarang ngomong seperti itu, betul. Padahal dalam hadis Sahih Muslim, ini Sahih Muslim, sudah jelas hadis Sahih. Orang itu kita tanya, oh sampai dalilnya apa? Orang mati nggak bisa mendengar itu dalilnya apa? Nggak ada dalilnya. La ilaha illallah. Tapi kita mengatakan orang mati bisa mendengar. Dalam hadis Sahih Muslim, setelah peperangan Badar, Rasulullah memerintah para sahabat menguburkan orang-orang kafir. 70 orang kafir yang mati, satu lubang 10 orang. Jadi 7 lubang digali oleh para sahabat. Ini Rasulullah menghormati jasadnya orang kafir. Meskipun kafir, tapi dia adalah hamba Allah. Jasadnya tetap dikubur. Padahal sahabat capek. Maka karena capek, satu lubang 10 orang. Setelah dikubur, ditutup, Rasulullah datang ke kuburan tersebut dan memanggil mereka satu persatu. Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai Uqbah bin Abi Mu'ayyid, wahai Walid ibn Mughirah, dan lain sebagainya dipanggil. Hal wajadtum ma wa'adakumullah haqqan, fa inni qad wajadtu ma wa'adani Allah haqqan. Apakah kalian mendapat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian benar, yaitu kalian sekarang disiksa di alam barzakh? Sebab aku mendapat yang dijanjikan oleh Allah kepada aku benar. Para sahabat bertanya, hal yasma'un? Ya Rasulullah, apakah mereka mendengar ucapanmu ini ya Rasulullah? Ma anta bi asma' minhum. Mereka itu lebih mendengar dari kalian. Ini mayatnya orang kafir mendengar bagaimana dengan mayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita disampaikan oleh Rasulullah, innama khuliqtum lil abad. Kalian ini diciptakan abadi. Wa innama tantaqiluna min darin ila darin. Cuma kalian itu pindah dari satu alam ke alam yang lain. Kita dulu sudah mengalami alam arwah, kemudian pindah ke alam janin. Sekarang kita hidup di alam dunia. Nanti kita akan pindah ke alam barzakh. Setelah itu kita akan pindah ke alam akhirat. 5 alam yang akan kita alami. Pindah saja. Bukannya mati, entek, nggak ono. Ini dalil-dalil masih banyak lagi. Kalau mau ngambilin dalil-dalil, mangani kapan ya? Nah, yang penting kalau sudah depan Nabi sampaikan.
Apa yang ingin Anda sampaikan? Mau curhat depan Nabi Muhammad SAW. Mau minta apa? Minta apa di hadapan Nabi Muhammad? Terutama istighfar. Nah, ini terakhir. Setelah Rasulullah meninggal, Abu Ayyub Al-Ansari yang dulu rumahnya di tempat oleh Rasulullah ketika hijrah, ziarah setiap hari. Nah, suatu saat beliau ziarah, duduk ketiduran. Ada orang Badui. Orang Badui ini orang gunung. Orang gunung pokoknya. Orang gunung. Dia membaca ayat Al-Quran. Badui ini masih hafal ayat Al-Quran. Kalau ada orang Surabaya yang hafal ini berarti kalah sama Badui. Walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya khairan man dufinat fi turbi a'zamuhu. Terus beliau membaca syair, intinya beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah di kuburan Nabi Muhammad SAW. Dia membawakan ayat. Ketika mereka berbuat zalim, yaitu berbuat dosa, kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad. Mereka beristighfar kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad beristighfar, mohon ampun atas dosa mereka kepada Allah, maka mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi taubat. Si Badui tadi setelah selesai membaca syair dan beristighfar kepada Allah di kubur Nabi Muhammad, beliau pun pulang. Abu Ayyub Al-Ansari yang lagi tidur didatangi oleh Rasulullah dalam tidurnya, dan Rasulullah mengatakan, kejar si Badui tadi, sampaikan kepadanya bahwasanya Allah telah mengampuni semua dosanya karena dia beristighfar di kubur Nabi Muhammad, di depan kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mohon kepada Pak Rafiq, ya, jangan beristighfar untuk diri Anda sendiri saja, jangan beristighfar untuk keluarga Anda saja, beristighfar juga untuk yang hadir ini. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang hadir tasyakuran umrah saya ya Allah, berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan berkat acara pada pagi hari ini menjelang siang ini, apa yang diinginkan oleh Pak Anur Rafiq sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan umrah beliau dari Surabaya sampai ke Masjidil Haram diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulang dari Masjidil Haram juga selamat sampai ke kota Surabaya yang dia cintai ini, dan juga umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan semua orang yang kita cintai juga diizinkan oleh Allah untuk mengunjungi Baitul Haram dan ziarah kubur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Allahumma ij'al umratahu umrah mabrurah وسعيه مشكورا وتجارته لن تبور وذنبه مغفورا واغفر ذنبنا يا الله واغفر ذنبنا يا الله واغفر ذنبنا يا الله بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.